firman Tuhan, saya tadi minta izin sama Winen untuk menyampaikan satu kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, hari Jumat kami doa puasa, saudara-saudara. Hari Jumat kami doa puasa, kita mulai hari ini di Jumat itu jam 6 sore kita kumpul. Kemudian ada 20-an orang untuk berdoa bersama-sama saya. Saya minta maaf terlebih dahulu ya saudara-saudara kalau saya pakai kacamata ini. Ini kacamata sebenarnya kacamata. Kalau saya lihat ke saudara terang, tapi saudara kalau lihat saya ganteng gitu ya. Asik, karena boleh. Dia hitam, terang. Ini bukan kacamata gaya, tapi kacamata baca. Saya minta izin, saudara. Tadi saya sudah minta izin juga ke Winen untuk saya sampaikan kesaksian ini. Nah, Winen, adik kami ini adalah mahasiswa yang penelitian ke Nia Selatan. Kemudian dia bersama adiknya Murni ke Nia Selatan. Dan setelah dia sampai di Nia Selatan, itu 2 minggu lamanya, dia berinteraksi dengan banyak orang. Dan satu peristiwa membuat Winen mengalami sesuatu, itu ya. Kemudian di rumah yang di tempat tinggal oleh Winen mana Winen? Oh, ngajar sekolah minggu dia. Tapi saya udah minta izin sama Winen. Tadi mama juga tahu, mungkin inang budanya belum tahu nih cerita. Nah, tinggal di rumah itu, dan di rumah itu ternyata menurut cerita dari Winen dan keluarga, mungkin rumah itu ada masalah. Ada satu kekuatan yang pernah ada di situ dan belum clear. Kemudian rumah itu ditinggali dan Winen dan seisi rumah itu pada hari itu Winen kerasukan. Dan kita doakan. Setelah kita doakan, saya doakan. Ya, Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu pada waktu itu. Saya yakin hari itu juga Tuhan bekerja. Selesai, pindah dia ke anak gadis yang punya rumah, Silengindar Bulee, gitu ya namanya, Bulee. Ya, Bulele. Pindah. Nah, setelah itu masih ada di situ setannya, karena dia menghuni di rumah itu, saudara-saudara. Setelah itu ada beberapa pengobatan alternatif dilakukan. Salah satu pengobatan alternatif itu membuat Winen harus memakai benda-benda. Kami nggak tahu awalnya. Saya kira udah selesai. Nah, setelah mereka pulang, 2 minggu pulanglah Winen. Seperti baik-baik saja. Tapi waktu hari Jumat, Winen sudah menampakkan sesuatu yang berbeda. Tidak seperti Winen biasanya. Dia begitu tidak mau berinteraksi atau berbicara tentang firman Tuhan. Dia kepanasan ketika ada kegiatan. Nggak betah, gerah gitu. Ya, jalan sini, jalan sana. Sampai akhirnya kami jam 9 malam berdoa bersama, nyanyi pelan, saudara-saudara. Nah, saudara, saya ini juga pernah punya pengalaman melayani seperti itu. Tapi hari ini spesial banget, membuat akhirnya pengalaman spiritual saya makin bertambah, saudara. Mungkin nggak masuk akal dan nggak nalar, saudara-saudara. Nggak nalar gitu. Karena ini bukan kategori logis ya. Nah, setelah kami berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan, saudara-saudara tahu nggak? Winen gelisah, dan dalam gelisahnya dia melakukan sesuatu yang mungkin mengundang perhatian Tuhan. Akhirnya kami berdoa, suasana menjadi naik, saudara-saudara. Saya nggak tahu Amang Tagalu mungkin dengar, atau kalau Inang mungkin tensinya naik. Pujian kami nyanyi, dan benar, saudara-saudara. Winen yang tadinya menutupi sesuatu, Winen mengeluarkan di dalam doa itu, mengeluarkan benda yang terikat dalam perutnya. Dan akhirnya benda itu gelang atau kalung perut kan sama ditempelkan di sini. Kami ambil, kemudian kita bakar. Dan dalam penglihatan kami itu berasap, saudara-saudara. Saudara, susah dijelaskan, ada asap. Dan kemudian bagaimana saya bisa tahu? Nggak ada yang tahu. Karena di pandangan beberapa anak adik-adik mahasiswa itu saya seperti mau perang. Seperti mau perang, ada yang bercanda, Bapak seperti jalan kepang ya. Jalan kepang kayak, maaf ya saudara, mungkin kalau jalan kepang begini gitu. Nah, saya nggak tahu dituntun Tuhan, suasana begitu naik. Saya hanya tahu bahwa saya menengking dalam nama Yesus yang ada dalam Winen. Dan Winen akhirnya oleh karena Tuhan mengeluarkan benda itu. Kalau benda itu masih tetap, mungkin Winen akan menampakkan sesuatu yang bukan Winen biasanya. Dan dia anak teologi yang saya pikir dia calon hamba Tuhan. Tetapi ketika dia ada di suatu daerah di mana daerah itu penuh dengan kuasa kegelapan, kalah. Nah,
saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini mungkin peristiwa yang biasa bagi kita, nggak masuk akal. Saya nggak bisa jelaskan cerita detailnya, tapi begitulah intinya. Keluarlah kuasa kegelapan itu, selesailah acara. Tapi sepanjang malam, saya tadinya kan biasanya kalau ada nginap anak-anak, saya pulang. Tetapi malam itu suasana mencekam, saudara-saudara. Suasana mencekam. Kalau Winen itu di situ ada Winen, ada Delima, ada Nipa, ada Joypan. Di belakang di teman-teman yang lain itu ada beberapa teman yang lain. Tapi mereka masih bisa melihat. Saya melihat dia lompat, mau mencoba ke Delima dan mau coba ke Nipa, saya mencoba lagi ke Joypan. Itu ada sesuatu. Saya doain saudara-saudara, kita berdoa menyembah bersama-sama kurang lebih 1 jam. Luar biasa Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, semua bisa selesai. Amin. Nanti kalau saudara mau tahu cerita lengkapnya, nanti bisa tanya bagaimana sih peristiwanya, betapa setan itu bisa lompat ya. Nah, kalau ditanya kenapa kok harus begitu gitu, kenapa kok harus begitu? Ini saya pernah belajar atau pernah kuliah dan penanganan okultisme ini begini. Saya jelaskan, mungkin nggak masuk akal, izinkan saya menjelaskannya aja. Satu, dalam nama Yesus, setan itu dia kekuasaannya teritorial, tetap ada tingkatan-tingkatannya. Oke? Ada penghulu-penghulu udara. Ya beda setan di Batak dengan setan di Jawa, beda. Kata Pak Pendeta Musa kemarin, mungkin dia khotbah, kalau pendeta di Batak atau setan di Jawa itu kalau dibilang dalam nama Yesus monggo keluar, selesai. Kalau setan di Batak itu harus dibentak-bentak. Keluar kau. Itu mungkin begitu, tapi benar adanya. Saya pernah melayani saudara dari sepupu adik saya di Sidikalang. Itu dibentak-bentak pun masih ngeyel, dia masih nggak mau. Kita hardik, dia nggak mau. Nah, jadi dia mau menunggangi, mau sampai di titik ini. Caranya gimana? Setelah selesai kita doakan, seperti tidak ada apa-apa, baik-baik saja ini. Tapi setannya mau menunggang, mau lewat dia, mau menyeberang dari Sibolga ke sini. Dengan medianya itu benda kalungan. Sehingga kalau itu nggak diselesaikan, Winen akan terpengaruh terus. Jadi puji Tuhan kita bakar. Nah kalau saudara, tadi saya cerita sama adik saya Pak Abel, ada asapnya baik. Mana mungkin ada baik. Yang nggak mungkin asapnya banyak banget. Ada asapnya kelihatan. Ya cuma anak-anak kami yang adik-adik yang doakan ke jemaat, ya kami yang melihat. Kan nggak mungkin mereka melihat juga sementara mereka menyanyi. Ringan saja, selama doa itu tidak berani membuka matanya. Tapi suasana begitu mencekam, saudara-saudara. Nah, itulah sebuah atau sepenggal kesaksian dari kami tentang betapa nama Yesus itu berkuasa. Amin. Yesus berkuasa. Amin. Dia bisa melakukan hal-hal di luar nalar dan dugaan kita untuk menyelesaikan semua persoalan. Semua persoalan apapun itu. Nah, ya biarlah kesaksian ini menguatkan setiap kita, membuat kita akhirnya semakin termotivasi untuk mendekat kepada Yesus. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara kalau nonton YouTube itu ada namanya Edis TV. Hari-hari ini lagi viral. Edis TV seorang debaters atau apologet Kristen. Edis TV ini berdomisili di luar negeri. Kebetulan marganya Sidabutar, Edis Sidabutar gitu ya. Dan dia buat konten debat. Nah, salah satu konten debatnya itu judulnya adalah Yesus Tuhanku, stop Tuhankan A, gitu ya. Si agama lain. Yesus Tuhanku, stop Tuhankan si A. Kan begitu. Nah, selalu dipersoalkan kenapa si A ini jadi Tuhan dan kenapa Yesus jadi Tuhan. Si A tanpa mengatakan, maaf saya sebut aja ya, nabi agama saudara kita itu jadi Tuhan buat pengikutnya. Karena apa? Karena mereka takluk sama si nabi mereka ini. Kalau dalam pengakuan mereka itu nabi, tapi dalam prakteknya mereka menjadikan nabi itu Tuhannya. Ini kan hampir sama seperti kita. Yesus tanpa mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku, dia jadi Tuhan. Karena apa? Kita takluk di bawah kakinya. Kita tunduk, kita taat sepenuhnya kepada Yesus. Kalau kita tidak taat, kita tidak takluk, kita tidak tunduk, maka Yesus bukanlah Tuhan kita. Saya ulangi, Yesus bukanlah Tuhan kita. Kalau kita tidak
Nah saudara, saat ini saya mau mengajak saudara-saudara. Wah, saudara-saudara melihat. Oke, dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Alasan kenapa Tuhan Yesus atau Tuhan menciptakan saya dan saudara. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Firman Tuhan berkata, karena kita adalah buatan Allah. Kita ciptaan dalam Kristus Yesus untuk satu tujuan. Untuk satu tujuan kita diciptakan. Untuk satu tujuan kita dibuat. Melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah di awal dalam proses penciptaannya. Dan Tuhan mau supaya saya dan saudara tinggal di dalamnya. Tinggal dalam apa? Di dalam maksudnya, dalam tujuannya, dalam rencananya. Melakukan pekerjaan baik. Sama-sama katakan, melakukan pekerjaan baik. Nah, saudara melakukan pekerjaan baik. Kita buatan Allah, kita ciptaan Allah untuk satu tujuan. Melakukan pekerjaan baik. Nah, Efesus pasal 2 ayat 10 ini membicarakan tentang penciptaan manusia baru. Ciptaan manusia baru sebagai karya agung dari Allah yang unik banget dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Istilah buatan Allah ini merujuk pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kita memiliki potensi ilahi. Manusia memiliki potensi ilahi. Ada kesamaan antara kita dengan Tuhan Allah kita. Untuk satu tujuan. Apa? Memuliakan namanya. Melakukan pekerjaan baik untuk memuliakan namanya. Slide mungkin agak kecil tulisannya saudara-saudara. Biarlah ini menjadi pandu aja, pola buat kita mengikuti alurnya. Nah saudara, melakukan pekerjaan baik untuk memuliakan namanya. Maka kita harus melakukannya dengan setia. Melakukan setia apa? Pekerjaan baik. Supaya kita semakin berkenan. Supaya kita semakin disayangi, dikasihi. Maka kita harus setia. Nggak boleh kita kadang melakukan pekerjaan baik, kadang tidak. Kadang melakukan pekerjaan baik, kadang tidak. Kadang-kadang kita melakukan yang baik, kadang-kadang tidak. Ini seperti yang ada dalam cerita Matius 25 ayat 14 sampai 30. Itu cerita tentang perumpamaan talenta. Begitu Tuhan Yesus memberikan kita kepercayaan. Ada yang diberikan 1, 2, 5 talenta. Dan Tuhan mempercayakan kita untuk mengembangkan talenta itu. Tapi faktanya, ada banyak orang tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Mudah-mudahan kita bukanlah golongan orang-orang tersebut. Amin. Kita bisa dipercaya oleh Tuhan untuk mengembangkan potensi kita, untuk melakukan pekerjaan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita membaca Titus pasal 3 ayat 8, saudara-saudara bisa lihat di slide. Firman Tuhan berkata, wah, slide-nya agak jelas. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, menguatkan mereka, orang-orang percaya, agar mereka yang sudah percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna manusia. Jadi ada perintah dari Tuhan melalui hamba-hambanya kepada hamba-hambanya untuk meyakinkan mereka, orang-orang yang sudah percaya, saya dan saudara diyakinkan lagi bahwa ada maksud Tuhan. Di agama seberang itu ada pepatah bilang gini, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ada ayatnya ya. Saya nggak hafal. Mungkin adik saya Pak Abai bisa hafal. Surat An-Nisa 17. Lupa aku lupa. Tapi dalam canda-canda kami mungkin sering gitu. An-Nisa 17. Lagunya orang Kristen ya.
Nah saudara, melakukan pekerjaan yang baik, tapi dengan sungguh-sungguh. Nah Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Tuhan, direncanakan Tuhan. Kenapa? Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik karena saya dan saudara akan diberkati ketika kita bekerja. Amin. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak akan diberkati. Kita harus bekerja. Saya coba beberapa waktu dalam posisi liburan, tidak melakukan apa-apa, hanya rebahan sepanjang hari. Sakit badan saya, susah. Nah, saudara, kita harus bekerja. Kita tidak menabur, kita tidak akan menuai. Kita harus kerja. Nah, kalau kita bekerja, harkat dan martabat kita akan semakin naik dan meningkat. Harkat martabat kita meningkat. Ya, terangkat. Kalau kita pengangguran, nggak bekerja, maka kita akan dipandang rendah. Setuju ya? Amin? Maka kita perlu bekerja. Yang pasti, kalau kita bekerja, melakukan pekerjaan baik itu, potensi kita akan semakin tumbuh, meningkat, maksimal. Amin? Bekerja. Ringankan tangan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah saudara, Tuhan menciptakan kita baik adanya untuk kita mengalami kebaikan serta melakukan pekerjaan baik itu terus menerus. Namun realitanya, banyak manusia melakukannya hal-hal yang sebaliknya. Dia sudah dimaksudkan untuk berbuat baik, tapi dia melakukan yang sebaliknya, berbuat jahat. Keluar dari fungsi dan maksud awal Tuhan menciptakan manusia tersebut. Keluar, karena apa? Dosa. Dosa membuat akhirnya kita keluar dari rencana-rencana Allah. Next. Nah, handphone yang diciptakan oleh Martin Cooper tahun 1973 bentuknya seperti ini. Maksudnya fungsinya spesial, besar, kayak batu bata. Ya kan itu ya. Besar. Kalau saudara lihat fitur-fiturnya, gambar-gambarnya besar. Nah, berkembang seiring berjalannya waktu, fungsinya hanya dikomunikasi lagi. Komunikasi sama mungkin lempar kucing. Kalau udah marah, suaranya mungkin berubah. Kucingnya karena besar banget, saya lihat segini. Nah, berubah fungsinya, berkembang menjadi fungsinya bukan hanya sekedar komunikasi, tapi informasi, fungsi rekreasi, double banyak fungsinya. Tapi hari-hari ini kita bisa melihat juga ada fungsi-fungsi yang lain. Fungsi-fungsi yang lain. Tidak seperti yang dimaksudkan oleh si Martin Cooper ketika dia menciptakan benda ini. Fungsi yang lain itu malah dibuat untuk berbuat jahat, berbuat untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain ya. Handphone bisa membuat kita akhirnya nggak terhubung sama Tuhan. Halo. Nah, tuh Rere, Enja, look at me. Asik. Don't go anywhere. Handphone membuat kita nggak bisa terhubung sama Tuhan. Padahal fungsinya bagus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu ya jelas banget. Jangan sampai kita ibadah tapi nggak ketemu Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik yang dimau oleh Tuhan? Apa sih yang harus saya dan saudara lakukan supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik yang dimau Tuhan, yang diinginkan Tuhan? Satu, jangan pernah menahan atau menunda-nunda melakukan kebaikan. Jangan pernah. Amsal pasal 3 ayat 27 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Kau bisa, tapi kau tunda melakukan itu. Ketika saya menyiapkan khotbah firman Tuhan ini, saudara, saya bergumul, apa sih yang harus saya lakukan di dalam ini? Ya saudara, Yakobus pasal 4 ayat 17 bilang firman Tuhan bilang, jika seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukan itu, dia berdosa. Jadi ketika kita tidak berbuat baik, kita berdosa. Kita tidak perlu melakukan mencuri orang, punya orang, membunuh orang. Kita tidak perlu untuk akhirnya kita tidak berkenan sama Tuhan. Hanya tidak berbuat baik. Ketika kita tidak berbuat baik,
maka kita sudah begitu berdosa di mata Tuhan. Amin. Yakobus 4 ayat 17. Saudara bisa catat. Kita harus melakukan yang baik. Jangan tunda-tunda untuk melakukan kebaikan. Mata kita dibuat Tuhan untuk bisa melihat bahwa ada banyak orang yang saat ini berseru kepada Tuhan. Mari kita perhatikan. Kenapa? Apa alasan kita berbuat baik? Karena kita berbuat baik, nama Tuhan dipermuliakan. Itu alasan. Yang kedua, bagaimana cara kita berbuat baik? Kita perlu perhatikan. Jangan sampai menabur di tempat yang salah. Jangan sampai salah berbuat baik. Di mana kita berbuat baik? Kapan kita berbuat baik? Kepada siapa kita harus berbuat baik? Ini perlu kita perhatikan. Tetapi semua harus dimulai dari hati kita, saudara-saudara. Dimulai dari hati kita. Kalau kita tidak punya hati nurani, kita tidak peduli dengan orang lain yang saat ini membutuhkan kita, itu sepertinya dimulai kita belum berjumpa dengan Tuhan. Saudara tentu tahu cerita tentang Sakius. Ketika Sakius itu mengundang Tuhan Yesus, dia berjumpa dengan Tuhan. Saudara tahu kan? Ya, tentu beberapa saudara tahu. Mungkin kalau yang belum tahu saya ceritakan. Sakius berjumpa dengan Tuhan, mengundang Tuhan, datanglah, masuklah Tuhan Yesus ke rumahnya. Secara pribadi Sakius berjumpa dengan Tuhan. Apa keputusan Sakius ketika dia berjumpa dengan Tuhan? Setengah dari milikku nih akan kuberikan kepada orang miskin. Kepada setiap orang yang aku pernah rugikan, kuberikan atau kukembalikan 4 kali lipat. Saudara bayangkan, kebaikan selalu dimulai dari perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa tiba-tiba baik. Amin. Saudara akan bisa baik. Nurani saudara akan tajam kalau saudara ketemu dengan Tuhan. Nurani saudara akan semakin tajam, sensitif, peka dengan orang lain. Dengan orang lain yang benar-benar membutuhkan tangan kita. Uluran tangan kita, perhatian. Tuhan tidak akan turun dalam bentuk malaikatnya hanya untuk membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan. Ketika dia menjerit dan berseru, kitalah orang-orang itu. Setidaknya lah kita tidak mungkin bisa menyelesaikan. Mungkin kita tidak menyelesaikan seluruh persoalan kebutuhan mereka. Tapi melalui uluran tangan kita, mereka semakin yakin bahwa Tuhan ada. Itu penting. Wah sorry, saya agak berapi-api mungkin hari ini. Melalui uluran tangan kita, mereka mungkin masalahnya nggak selesai, tapi setidaknya mereka makin yakin bahwa Tuhan masih ada. Tuhan masih ada. Oke, saudara? Nah, kita punya program diakonia. 2 tahun kita mengadakan Natal ya Pak Bu. Konsisten kita mengadakan diakonia. 20 paket tahun sebelumnya, 30 paket tahun sebelumnya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tahun-tahun berikutnya kita akan berikan paket kepada yang lain. Paket persembahan kasih ya. Bukan paket sembako ya. Isinya sembako tapi persembahan kasih. Saya merindukan. Tadi Tuhan gerakkan. Bukan karena apa-apa, Tuhan gerakkan saya. 1/10 yang ada itu akan menjadi paket-paket sembako untuk kita salurkan. 1/10 yang ada, bukan kependeraan. Ya, saya terima, saya akan kelola untuk jadi paket sembako. Ini waktunya kita berbuat baik. Apakah selesai dengan masalah si A? Dengan kebaikan kita? Mungkin belum. Tapi setidaknya dia makin yakin bahwa Tuhan masih mengasihi dia. Karena ada banyak hari-hari ini orang meninggalkan Tuhan. Karena dilihatnya orang-orang yang beribadah acuh tak acuh atas semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan tetangganya. Gak peduli lagi dia. Saya akan buat begitu gerakannya. Mohon dikawal Bapak Ibu majelisnya ya. Diingatkan supaya itu terrealisasi. Nah ini membuat akhirnya kita perlu belak-belakan. Pelayan Tuhan ini harus melakukan bagian sebagai tanda ketundukannya, tanda bahwa dia takluk kepada Tuhan, pelayan Tuhan. Amin. Amin. Yang setuju sama-sama saya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudaraku, jangan pernah menunda-nunda kebaikan sementara kita bisa melakukannya. Firman Tuhan bilang, jikalau kamu bisa berbuat baik tapi kamu tidak melakukannya, Windri, kamu berdosa. Begitu juga kamu, Sarnita, Nur, dan semua kita. Kita berdosa karena kita tidak peduli sama teman kita. Suatu hari saya pernah di asrama.
Saya pernah di asrama, saudara-saudara, saya di asrama waktu saya kuliah. Di bantal saya tiba-tiba ada beberapa lembar uang, saya nggak tahu dari mana. Sementara saya tidak pernah dapat kiriman dari orang tua, mungkin dalam kondisi kekurangan. Ternyata saya punya bantuan dari malaikat surga. Cukuplah membeli sabun. Yang paling penting itu deodoran, ya kan? Deodoran. Ya, saudara-saudara, saya beli deodoran, rinso, sabun, pewangi, bukan pewangi pakaian saja, pewangi parfum ya, bukan harus 100.000 ya, Bet. Parfum harus 100.000. Casablanca yang harga 18.000 juga cukup mewangikan badan kita, ya kan? 100.000 Pak, aku beli parfum 100.000 Pak, izin ya. 100.000, gimana bentuknya, Bet? Kayak gini Pak, wangi juga kayak Casablanca. 100.000 parfum Jabet, 18.000 Casablanca saya. Sama wanginya, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Itu membuat saya akhirnya harus berbuat demikian. Saya mengalami kebaikan dari Tuhan. Saya juga harus berbagi kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dilihat dari slide. Jangan berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat kebaikan walau lelah. Walau lelah. Menjadi orang baik itu mudah. Yang susah itu tetap menjadi baik meskipun diperlakukan tidak baik. Ya. Buat baik itu mudah, tapi tetap berbuat baik. Apalagi kalau kebaikan kita itu nggak dihargai, nggak dianggap, dilupakan. Aduh, itu seakan-akan udah cukup. Berhenti berbuat baik, itu ada suara. Suaranya kayaknya kuat banget. Daging kita itu seolah-olah berontak ketika kita berbuat baik. Kita buka puasa. Saya mengucapkan dalam kesempatan ini kepada Kak Feby ya. Padahal bisa ada waktu itu doa pelayan. Kan mau doa puasa, izin Pak. Minta izin nih kayak tentara, izin. Kita bilang, mau puasanya Pak, Kak Feby nanti bisa nggak ya? Dateng Pak, anak-anak senang kali kan. Buka puasanya makan tempe tahu, cuman pakai sambal dicoper ya, tau lah bagaimana sambal chopper. Adik-adik ini senangnya sambal olahan Joypan ala Pridavan gitu. Tapi pakai chopper enak juga. Kenapa enak? Sambal yang dibuat pakai chopper oleh Naomi dan kawan-kawan enak juga. Tahu kenapa? Lapar. Dalam kondisi lapar, saudara-saudara. Mereka tidak makan selama 18 jam kurang lebih. 18. Mungkin minum seteguk saja supaya nggak dehidrasi. Tapi dapatlah tempe tahu, dapat kiriman berkah. Wow, juga tapi mereka takut apalah ya, nggak terlalu histeria ya, supaya nggak enak gitu. Haleluya, puji Tuhan. Maka sampai dibawa pulang, puji Tuhan, saudara-saudara. Untuk anak asrama, untuk anak kos khususnya itu sangat luar biasa. Nanti kita akan buat itu doa puasa karena ini mau KKR ya. Tapi Jumat ini kayaknya banyak yang minta libur karena mau pergi liburan. Kita akan buat Jumat berikut sampai nanti KKR tanggal 26 itu terrealisasi. Kita akan puasa benar-benar bergumul supaya setiap yang datang itu tidak pulang seperti biasa. Dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah saudara, jangan berhenti berbuat baik. Walaupun mungkin gak ada ucapan penghargaan, apresiasi. Karena Tuhan sudah siapkan upah bagi kita yang tetap setia melakukannya. Kalau kita baca dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Saudara bisa lihat, Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan tuai, kita akan dapatkan, kita akan terima upah itu. Jangan jemu berbuat baik. Ini kan perlu diingat-ingatkan. Kita itu baik, tapi seringkali kebaikan kita berhenti karena sesuatu hal. Ya kan, kita banyak berbuat baik, tapi berhenti. Gak mau berbuat baik lagi karena ada balasan yang di luar dugaan kita. Iya, Yusmita, begitu kan ceritanya? Justina. Yes. Jangan lihat, mereka gak lihat api. Saya cuma menyapa mereka. Saudara, tetap berbuat baik. Ada upah yang Tuhan siapkan. Kita akan tuai. Jika kita tidak menjadi lemah, kita akan tuai. Jika kita tidak berhenti, kita akan tuai.
janji-janji Tuhan. Amin. Amin. Nah, percayalah saudaraku, Tuhan itu selalu memperhitungkan. Dia tidak akan lalai. Semua yang kita lakukan sebagai seorang hamba yang setia dalam melakukan pekerjaan baik akan kembali kepada kita. Ada upah. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Ada upah. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, tetaplah lakukan kebaikan dengan motivasi yang benar, motivasi yang tulus, tanpa mengharapkan balasan, tanpa pamrih. Kalau kita baca Lukas pasal 6 ayat 33, saudara, saya mengajak kita baca Lukas. Tetap di slide, saudara yang punya HP, punya Alkitab di perangkat gadget saudara mungkin bisa lihat atau di Alkitab saudara bisa bawa. Dalam Lukas pasal 6 ayat 33, saudara bisa lihat. Dikatakan firman Tuhan gini, sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Dia tanya, kalau kamu buat baik sama orang yang berbuat baik sama kamu, apa jasamu? Jelita. Orang-orang berdosa pun, saya ulangi, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi orang-orang yang gak mengenal Tuhan, itu sudah mempraktekkan itu. Dia baik sama orang yang baik. 34. Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apa jasamu? Apa jasamu? Kalau kamu tuh masih mengharapkan balasan dari apa yang kau lakukan kepada orang lain. Firman Tuhan berkata dalam ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah, memiliki kekhususan, memiliki keistimewaan dalam hadirat Tuhan. Tuhan bilang Tuhan itu peduli banget. Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih atau orang-orang yang buruk, orang-orang yang berperilaku tidak baik itu dia baik. Orang-orang jahat dia baik. Melalui apa kebaikan Tuhan itu dinyatakan kepada mereka? Melalui kita. Melalui saya dan saudara. Kebaikan Tuhan itu dirasakan oleh orang-orang yang tidak baik, tidak tahu berterima